Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika tentang bilangan bulat untuk kelas 6. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menunjukkan ketinggian suatu tempat, suhu, keuntungan atau kerugian dalam perdagangan. Perhatikan ya, bacaan yang akan Bu Rina bacakan. Puncak Jayawijaya di Provinsi Papua, suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.844 meter di atas permukaan laut. Suhu udara Puncak Jayawijaya pada pagi hari adalah -8 derajat Celcius, pada siang hingga sore hari -7 derajat Celcius, dan pada malam hari -9 derajat Celcius. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan bilangan bulat positif, yaitu pada bilangan 37 derajat Celcius dan 4.844 meter. Sedangkan bilangan bulat negatif yang dapat kita temukan pada teks tersebut adalah -8 derajat Celcius, -7 derajat Celcius, dan -9 derajat Celcius. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan 0 selalu terletak di tengah. Yang ini, bilangan yang berwarna merah disebut dengan bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0, seperti -1, -2, -3, dan seterusnya. Arahnya selalu ke kiri dari 0. Selanjutnya adalah bilangan bulat positif. Di sini Bu Rina memberi warna dengan warna biru. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0 seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif letaknya selalu mengarah ke kanan dari 0. Ayo kita belajar berlatih soal. Soal yang pertama, seorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 15 meter di bawah permukaan tanah. Kalimat di atas dapat kita tulis -15. Kenapa? Karena di bawah permukaan tanah itu berarti sama dengan di bawah 0. Kalau dia berada di bawah 0, berarti dia sudah menjadi bilangan negatif karena nilainya lebih kecil dari 0. Soal yang kedua adalah sebuah pesawat terbang pada ketinggian 160 meter di atas permukaan laut. Kalimat di atas dapat ditulis positif 160 meter
atau 160 meter. Perhatikan ya cara membaca bilangan berikut. Bilangan ini dapat dibaca negatif 19. Dan bilangan ini dapat dibaca 20. Sekarang, mari kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat negatif, jika arahnya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Sedangkan bilangan bulat positif, jika dia arahnya semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Bagaimana ya cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat? Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama bilangan positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Contoh, 15, 7, 10, 8, 6, 3, 5, 4. Jika diurutkan dari yang terbesar, akan menjadi 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, dan 3. Yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, seperti misalnya ada negatif dan positif, maka bilangan bertanda positif lebih besar dan bilangan bertanda negatif lebih kecil. Contohnya, negatif 15, negatif 2, negatif 7, 0, 5, 1, dan 3. Jika diurutkan, dari yang terbesar akan menjadi 5, 3, 1, 0, negatif 2, negatif 7, negatif 15. Untuk bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Anak-anak dapat lebih mudah mengurutkan dengan garis bilangan. Contohnya, negatif 5 lebih kecil dibandingkan 4. Karena negatif 5 berada di sebelah kiri 0 dan 4 berada di sebelah kanan 0. Contoh lain adalah angka 6, 9, negatif 5, 0, negatif 3, negatif 4, dan negatif 8. Jika kita mengurutkan dari yang terbesar, maka kita harus melihat angka yang dari sebelah kanan. Angka dari sebelah kanan yang paling besar dimulai dari angka 9, 8, 6, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kesimpulannya adalah mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar, maka kita lihat bilangan bulat positif yang terbesar. Mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil, maka dahulukan dari bilangan bulat negatif yang angkanya terbesar. Mengurutkan angka dari yang terkecil, kita lihat dari sebelah kiri. Dan mengurutkan angka yang dari yang terbesar, kita bisa mengurutkan dari sebelah kanan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.
Jangan lupa like dan subscribe ya.